يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah berada di momentum Ramadan 1443 Hijriah. Ini artinya apa? Allah masih sayang kepada kita semua. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua agar bisa menikmati peribadatan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, semoga apa yang kita lakukan selama ini itu dicatat sebagai amal solih dan dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kalau kita sering berbicara bahwa saum itu bukan hanya sekedar bagaimana kita berpikir tentang pribadi kita, tetapi saum itu bagaimana kita juga mengupayakan memunculkan jiwa sosial di antara kita semua. Dan gambaran sebaik-baiknya dari masyarakat Islam itu ketika mereka memiliki satu pemikiran, satu perasaan, dan satu aturan itu bisa kita lihat ya di momen bulan yang mulia ini. Ketika satu dengan yang lain itu memunculkan rasa persaudaraan, memunculkan saling tolong-menolong, memunculkan saling bahu-membahu, ya, nasihat menasihati dalam hal kebaikan dan takwa, dan berupaya untuk nasihat menasihati untuk menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hampir ada semuanya di dalam momentum kehidupan Ramadan. Ini artinya apa? Kehidupan masyarakat di dalam Islam itu sejatinya memang menjadikan diri kita satu dengan yang lain itu seperti saudara gitu. Satu dengan yang lain itu ketika ada yang membutuhkan, sementara yang lain itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu, maka itu akan membantu. Dan ini tercermin di dalam momentum Ramadan. Ketika kita berbicara bahwa ada di antara kita yang berlomba-lomba untuk berinfak, ya, untuk mengeluarkan zakat, berlomba-lomba di antara kita itu untuk nasihat menasehati, berlomba-lomba di antara kita itu untuk fastabiqul khairat, dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik di momentum Ramadan. Maka gambaran masyarakat di dalam kehidupan Islami itu, di dalam kehidupan Islam itu adalah gambaran yang sangat luar biasa, ya. Ketika mereka itu menjadikan kebaikan dirinya itu juga akan diberikan kepada orang lain gitu. Bukan hanya sekedar berpikir tentang pribadi, tapi juga berpikir tentang orang lain. Inilah gambaran bahwa di dalam tatanan sosial masyarakat Islam itu adalah kehidupan yang akan mensejahterakan. Kenapa? Karena kita terikat dengan satu pemikiran, satu perasaan, dan satu aturan yang sama, yaitu aturan yang senantiasa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memahami dan meyakini bahwa aturan Allah itu adalah aturan yang terbaik, ketika Allah memerintahkan sesuatu kita tunaikan, berarti itu akan ada kebaikan bagi kita. Dan ketika Allah melarang sesuatu dan itu kita tinggalkan, itu artinya kita akan terhindar dari mara bahaya dan malapetaka gitu. Maka Islam itu akan menjadikan diri kita itu merasakan kenyamanan,
ketentraman, keadilan, keamanan. Karena apa? Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang akan kita lakukan itu disandarkan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan, bukan hanya bagi yang mengerjakan, bahkan untuk semuanya. Pun juga kita akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu sekali saja kita menunaikan larangan itu, maka keburukan itu akan Allah timpakan kepada kita. Bukan hanya yang mengerjakan perbuatan larangan itu, tapi bahkan semuanya pun juga akan bisa terdampak dari apa yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan larangan itu. Maka Ramadan kita itu berupaya ya untuk melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya ya, dan juga berupaya untuk meninggalkan larangan dengan sejauh-jauhnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kehidupan itu tercermin dalam kehidupan masyarakat kita ya, memiliki pemikiran, memiliki perasaan, memiliki aturan yang sama, sesuatu yang datang dari Islam, maka fa insyaallah apa yang Allah janjikan kepada kita semua sebagai satu kesatuan masyarakat, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan negara ya, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, negeri yang aman, tentram, sejahtera, adil dan mensejahterakan gitu, dan menjadikan ada kedamaian, keamanan bukan hanya bagi mereka yang menganut agama Islam, bahkan semua penganut agama lain pun akan merasakan kebaikan, keamanan, keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan atas diri kita melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah itu akan memberikan kebaikan bagi kita semua ketika kita mau menjadikan Islam sebagai aturan hidup kita, sebagai bagian dari perasaan hidup kita, dan sebagai satu aturan di dalam melaksanakan di dalam aktivitas kehidupan di dunia ini. Semoga Allah menjadikan momentum Ramadan momentum untuk menambah ketaatan bagi kita, momentum menambah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة التغيير.